orang pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Rame beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut
insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Rame beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Rame beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023.
Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan Serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang. Video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah.
namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023.
Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Rame beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi.
namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat
dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan
disebutkan inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampakkan. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023.
Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu selain menimbulkan kerusakan fisik juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan ramai beredar di Telegram pada Rabu
18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi, namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. Dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru serta senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Rame beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Batasan Lebanon dan Palestina. أحسنت يا صاحب العصر. Itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. Ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel.
أحسنت أحسنت يا صاحب العصر. Dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video يا صاحب الزمان.
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap pasangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters,
Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan.
يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسن Mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan
ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi, namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli, desak umat muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun itu, Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal
rame beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitor.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Diluncurkan ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Tentara Israel di perbatasan Libanon. Detik-detik serangan diluncurkan. Tentara Israel di perbatasan Libanon. Detik-detik serangan diluncurkan ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil.
Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan يا صاحب الزمان
Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel.
IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023 Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang.
Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan untuk keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان
Rame beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023.
Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi, namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. Di jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal. Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dikutip Reuters, Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, melaporkan per Rabu 18 Oktober 2023, setidaknya 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya 1.400 warga Israel meninggal dunia dan 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Hizbullah diduga kembali menyerang markas tentara Israel di perbatasan Lebanon. Detik-detik serangan diluncurkan, ramai beredar di Telegram pada Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video yang menargetkan titik keamanan tentara Israel di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki. Tampak tembakan akurat mengenai sasaran, ledakan hingga kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Belum ada informasi resmi dari pihak Israel terkait serangan ini. Media Palestina dan Lebanon Rabu 18 Oktober 2023 melaporkan serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer Israel di perbatasan wilayah pendudukan. يا صاحب الزمان Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan diduga aksi sniper Hizbullah saat menembaki fasilitas militer Israel. Tembakan diluncurkan dari jarak jauh dan tampak tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah video serangan baru terhadap fasilitas senjata elektronik dan pengintai militer Israel oleh sniper Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas kapan serangan ini diluncurkan. Tampak satu persatu menara elektronik ditembaki dan akurat mengenai sasaran. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja militer Israel dengan rudal. Serangan-serangan Hizbullah itu, selain menimbulkan kerusakan fisik, juga melukai sejumlah tentara Israel. أحسنت يا صاحب العصر. Menanggapi serangan roket di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sedikitnya 500 orang, pasukan Hizbullah di Lebanon menyerukan hari kemarahan. Hizbullah mengecam serangan bom mematikan pada Selasa 17 Oktober itu. Milisi sekutu Hamas itu pun mendesak umat Muslim dan Arab memenuhi jalan dan alun-alun untuk menunjukkan kemarahan intens. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi mencekam setelah serangan yang menewaskan ratusan orang. Kelompok Hamas menyalahkan militer Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan justru menuding jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Hizbullah juga menyalahkan Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Hizbullah menyebut insiden itu sebagai pembantaian dan kejahatan brutal.
Di tengah serangan roket besar-besaran rumah sakit di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel. Joe Biden tiba pada Rabu dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya terlihat berpelukan, kemudian Joe Biden menepuk punggung Netanyahu. Tujuan Biden ke Israel untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada rekannya. Melalui kunjungannya, Joe Biden juga berupaya menunjukkan dukungan kuat kepada Israel untuk melenyapkan Hamas, serta menyerukan cara untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Brigade Al-Qassam disebut-sebut kembali menggempur wilayah Israel. Rekaman detik-detik peluncuran rudal ramai beredar di Telegram pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah detik-detik saat Brigade Al-Qassam meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai tanggapan atas serangan mereka terhadap warga sipil. Rentetan rudal meluncur dan diklaim menyasar wilayah Israel, namun belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat kubah besi Israel atau tidak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula korban